Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Aurora yang kelima. Nah, kembali lagi dengan saya Ciko. Dan saya Almaida. Pada webinar Aurora yang kelima kali ini. Nah, Kak Almay, gimana nih pendapat kamu tentang pameran kali ini? Pendapatnya nih tentang Aurora 5 tentunya keren banget dong Kak. Karena banyak banget nih karya-karya yang menarik dari poster, fotografi, ilustrasi, dan bukan hanya itu aja, dari tugas-tugas teman di Cafe Institut Teknologi Telkom Purwokerto juga ada nih Kak. Dan ya tugas-tugasnya juga, karya seni juga sangat keren-keren nih Kak. Dan anak di Cafe ITTP juga berbakat banget ya. Wah, udah pasti dong. Nah, tapi aku mau kasih tahu sedikit nih. Jadi, pameran Aurora itu adalah pameran tahunan yang emang diadakan nih sama anak-anak DKV TTP. Nah, untuk kali ini Aurora udah sampai ke Aurora yang kelima. Nah, untuk Aurora yang kelima ini kita mengambil tema Caca-Caca nih, Kak Almay. Nah, tema Caca itu apa sih Kak? Ada kepanjangannya nggak nih kalau boleh tahu? Jadi, Caca-Caca itu adalah collaboration, creativity, art, creation. Nah, buat teman-teman maba yang kepo sama pameran Aurora yang kelima ini, bisa langsung aja nih ke gedung DSP di Galeri Satria lantai 2. Nah, yang pastinya hari ini rame nih Kak Almay. Jadi kita harus benar-benar kalau yang masih pada kepo nih, ayo cepet-cepet ke DSP dan juga ke Galeri Satria ya. Nah, Kak Almay, hari ini kita mau ngapain aja sih? Nah, hari ini nih sesuai dengan tulisannya ya, webinar nih. Webinar Aurora 5 itu nanti akan ada pembicara yang akan membawakan materi yang keren nih Kak Ciko. Bukan hanya pembicaraan saja, nanti ada bedah karya-karya yang dipamerkan di Aurora 5 ini bersama Bapak Ibu dosen. Wow. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih untuk para seniman yang mengumpulkan karya, yaitu ada awarding karya terfavorit. Wah, itu pasti ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman semua yang kemarin submit karyanya di Aurora 5 ya, Kalmay. Iya, benar banget. Kayaknya biar cepet langsung ke situ nih, kita langsung mulai aja nggak sih, Kalmay? Boleh. Oke, langsung aja Oke, kita mulai mungkin kita langsung aja ya masuk ke yang pertama. Sambutan pertama untuk disambutkan oleh Bapak Yanuar Ihsan Pamuji, SPD MSN. Untuk Bapak Yanuar Ihsan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, masuk ya suara saya. Selamat pagi teman-teman semua. Ini saya makili Pak Dito ya, karena Pak Dito baru sibuk hari ini, jadi sebagai Kaprodi Pak Dito tidak bisa memberi sambutan, sehingga saya yang memberi sambutan. Yang pertama, mungkin kan untuk kejelasan Aurora, terus tema dan sebagainya udah dijelaskan. Terima kasih MC telah membantu saya tadi. Jadi Aurora ini telah terselenggara 5 kali berkat kerja keras para panitia. Tepuk tangan dulu dong untuk panitia nih yang kerja keras luar biasa gitu kan. Nah ini tentunya tujuan dari pameran ini adalah memperkenalkan mata kuliah ini kepada adik-adik angkatan 2021. Itu tujuan utamanya. Selain itu di DKV karena mata kuliahnya banyak yang praktek, itu supaya tidak terhenti dinikmati ketika penilaian gitu. Mata kuliah itu juga bisa dipamerkan sehingga dinikmati khalayak yang lebih luas. Nah, dengan dua tujuan itu ternyata pameran ini memberi impact yang bagus juga. Pertama, ada beberapa peserta pameran atau bisa disebut senimannya ya, itu yang ada tawaran pekerjaan dari institusi sepertinya. Detailnya seperti apa saya nggak tahu ya. Kemarin tapi udah dikontak ya itu ya para senimannya ya. Ada 2 atau berapa orang gitu. Terus apa ya? Mungkin itu aja. Terus nanti kan masih banyak kan acaranya ini. Terus yang belum ada nggak ini yang dari angkatan 2021 yang belum nonton? Kalau belum nonton yang di Purwokerto silahkan, nanti masih dibuka sampai sore pamerannya. Kemudian yang tidak di Purwokerto silahkan akses melalui galeri virtualnya di Arstep. Nanti ada banyak pembicara yang sangat luar biasa ya, ada teman-teman dosen, ada juga teman-teman mahasiswa gitu. Yang teman-teman dosen ini kan
mereka itu selain pintar di akademis juga pintar di administratif ya. Jadi nanti silakan aja ditanyai visi misi prodi gitu, mereka hafal pasti. Beda dengan saya ya. Terus juga ada mahasiswa berprestasi gitu seperti Mas Asraf ini. Yang satunya siapa ya tadi? Saya lupa. Gitu aja ya teman-teman. Maaf kalau sambutannya seperti ini aja karena beneran ini saya baru masuk terus disuruh sambutan. Gitu aja. Selamat menikmati acara ini. Semoga enjoy sampai nanti akhir. Terus kalian juga mendapatkan ilmu-ilmu yang tentunya berguna bagi perkuliahan kalian. Gitu aja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Yanuar Ishak Pramuji SPD MSN yang telah memberikan sambutannya. Dan itu buat teman-teman yang pada nonton Aurora 5 kali ini, jangan lupa untuk on cam ya, teman-teman. Iya, jangan lupa buat on cam nih, karena kan kita semua harus biar kenal gitu ya Kak Alma ya, biar kita jadinya on cam yuk, cepat yang buat on cam. Nah, kemudian agenda yang kedua kali ini adalah sedikit sharing session bersama Ketua Aurora kita nih. Ketua Aurora kita yang kelima ini kepada Kak Richard ya. Nah, kepada Kak Richard, apa Kak Richard udah masuk? Halo, halo. Apakah suara saya terdengar? Masuk Kak, masuk Kak. Nah, sebelumnya nih kayaknya Kak Richard kenalan dulu ya, biar teman-temannya juga pada kenal di sini sama Kak Richard. Silakan Kak Richard. Oke, nama saya Richard Ibrahim dari DKV Angkatan 20. Udah itu aja. Oke, jadi ternyata aku sama Kak Richard seangkatan nih ya. Nah, Kak Richard, aku pengen nanya-nanya dikit nih. Apa sih tujuan diadakannya pameran Aurora ini? Tujuannya ya. Yang pertama mungkin tadi udah disebutin sama Pak Yanuar untuk nunjukin karya-karya teman-teman dari Prodi DKV. Terus yang kedua mungkin bisa jadi kerjasama mahasiswa gitu kan, biar kita bisa saling kenal juga antara panitia, bisa latihan kerjasama juga. Terus bisa jadi ruang apresiasi untuk orang-orang yang untuk penikmat seni gitu loh Mbak. Oke, jadi ini sebuah pameran yang penting banget ya buat mahasiswa-mahasiswa di DKV ini ya pastinya Kak Richard. Bisa dibilang gitu. Oke. Nah, kali ini kan Aurora mengambil tema caca-caca nih Kak Richard. Gimana tuh maksudnya? Apakah tema ini ada alasan khusus gitu untuk mengambil tema caca-caca ini? Alasan khusus ya. Sebenarnya ngambil caca-caca ini karena unik aja sih. Artinya nggak ada arti dari caca-caca itu. Kita ngambil karena unik aja, collaboration creativity art creation. Intinya kita pengen nyampein bahwa pameran ini nunjukin kebebasan dalam berkarya gitu. Terus sama menghindari tema mainstream aja. Kan kita prodi yang unik gitu di Telkom ini. Oke, keren banget nih temanya hari ini ya, iya, kayak benar-benar. anti mainstream. Benar banget Kak Almay. Nah, karya apa aja nih Kak yang ditampilin di Aurora kali ini? Karena kan pasti banyak nih teman-teman yang submit juga. Tapi ada karya apa aja nih yang disubmit? Karyanya ya. Karyanya semua tugas mata kuliah dari semester 1 sampai semester 3. 4 ya. Oh iya, maaf. Yang pastinya tugas-tugas tadi itu yang menjadi pilihan dosen, dan yang kedua itu ada jalur submisi untuk mahasiswa umum yang karyanya tidak terpilih dosen tapi yang nyambung gitu loh, yang ikatannya kuat sama mata kuliah di prodi DKV dari semester 1 sampai 4 tadi. Wow, keren banget nih. Berarti maksudnya
bener-bener pameran Aurora ini menjadi wadah banget nih buat teman-teman semua yang punya karya-karya dan juga buat teman-teman semua yang mau berkarya bareng di DKV ini. Jadi ini buat teman-teman 21 sebenarnya bisa mulai ini ya, bisa mulai apa namanya mikir nih, aduh aku tahun depan mau masukin Aurora yang mau masukin karyaku yang mana ya di Aurora gitu. Karena di Aurora ini bisa menjadi permulaan juga buat teman-teman angkatan 21 nih. Nah, tapi harapan Kak Richard apa nih sebagai ketua pameran? Untuk pameran selanjutnya atau untuk pameran kedepannya gimana nih? Apa harapannya? Harapannya sih yang mesti itu ya, karena apa ya, kayak masa trending itu jalannya cepat banget, mesti dari adik kelas kita mungkin nanti angkatan bawah kita mungkin karyanya lebih bagus-bagus, itu udah mestilah. Terus mungkin kerjasamanya lebih baik juga dari kita-kita. Pokoknya yang baik-baik semua. Saya harap besok pameran depan bisa terwujud lah. Oke, wah keren banget nih. Tapi Kak Richard sendiri nih sekarang berarti semester berapa nih angkatan 2020 nih? Semester 3. Wah, tapi keren banget ya. Berarti maksudnya bisa nih tetap kuliah dan juga tetap bisa jadi ketua pameran Aurora 5 ini. Sampai Aurora 5 ini juga terlaksana dengan baik ya Kak Richard ya. Wah keren banget nih. Nah, terima kasih banget nih Kak Richard atas sharing session-nya yang udah dilaksanain hari ini dan semoga nih bisa buat bantu teman-teman juga ya Kak Richard ya. Sebagai siapa tahu tahun depan ada yang mau jadi ketua pelaksana nih nanti. Oke, terima kasih banyak Kak Richard atas waktunya. Oke, sama-sama kasih kok. Oke, nah buat teman-teman semua nih udah pada ke Aurora belum? Udah pada ke Aurora semua belum ya yang angkatan 21? Coba aku pengen denger deh ada yang ngomong, boleh dong? Ada belum? Ada nggak yang udah ke pameran Aurora? Mana nih angkatan 21 suaranya? Kita kan mau kenalan nih biar tahun depan kita bisa Aurora bareng. Ya nggak Kak Almay? Iya benar banget. Nanti juga biar bisa sharing-sharing bareng di sini sekalian ya Kak. Bener. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu nih sebelum kita mulai ke acara intinya gitu. Jadi buat teman-teman semua bisa nih, ayo on mic aja. Siapa nih yang udah ke Aurora 5 kemarin? Langsung on mic aja nggak apa? Iya, bisa membagikan pengalamannya kemarin di pameran tuh isinya seperti apa gitu. Iya, coba-coba aku pengen ngobrol nih sama angkatan 21. Halo teman-teman angkatan 21. Wah, rame kok, Mai. Teman-teman angkatan 21 nih. Ayo, ada yang mau sharing-sharing nggak? Atau yang kemarin udah pernah ke Aurora nih? Kalau Kak Almay sendiri udah ke Aurora belum kemarin? Jelas udah dong. Kemarin juga ke Aurora, gak lupa buat vote nih, buat milih siapa yang menjadi karya terbaik nih nanti. Wah, bener banget yang awarding karya itu ya, Kak Almay. Ya itu pasti ditunggu-tunggu dong buat teman-teman, apalagi yang submit karya nih kemarin. Iya benar. Nah, dari teman-teman yang udah ke Aurora mana nih? Aku pengen tanya-tanya nih, gimana pendapat kalian? Yang angkatan 21 atau angkatan 20 mungkin boleh nih yang kemarin ke Aurora. Masa belum ada yang ke Aurora sih, pameran keren gitu ya nggak sih Kak Almay? Iya benar. Kalaupun nggak ke Aurora secara offline, mungkin bisa kan secara online. Kemarin juga ada websitenya. Iya, Mungkin bisa benar. sharing sekalian gimana sih menariknya pameran secara online gitu. Wah, ini mana nih teman-teman 21 kayaknya belum pada ini ya. Belum pada masih malu-malu nih Kak Almay buat ngobrol-ngobrol kayaknya. Iya kan, aku mau lihat dulu deh yang udah pada on cam siapa aja. Ini buat teman-teman dimohon untuk on cam ya di acara pagi hari ini. Oh, ada Faiha, ada Nesya. Oh, lumayan nih rame. Nih buat teman-temannya dikabarin ya biar pada ikutan webinar yang kali ini karena kita bakal seru-seruan bareng nih ya Kak Almay karena nanti bakal ada bedah karya dan juga pastinya bakal ada awarding karya yang udah ditunggu-tunggu teman-teman semua. Nah, Kak Almay, kamu sendiri ke Aurora kemarin berapa kali nih? Wah, udah nggak kehitung. Kayaknya sering banget aku ke Aurora deh. Kalau Kak Ciko gimana? Kalau aku bener-bener apa ya?
Aku sering banget nih ke Aurora karena saking kerennya juga gitu, dan tempatnya di Galeri Satria tuh juga bagus banget nih Kak Almay. Jadi buat foto-foto, buat teman-teman yang mau ngobrol bareng teman-temannya juga. Kemarin tuh banyak banget nih Kak Almay teman-teman aku yang ke Aurora tuh buat kayak ketemuan bareng sama teman-temannya, ketemu teman SMA lagi, kayak gitu tuh banyak banget loh Kak Almay. Dan yang pastinya nih biayanya juga Rp0 dan gratis tuh maksudnya Kak Almay. Itu yang paling penting sih. Jadi kita bisa menikmati bareng-bareng pameran Aurora dan lihat-lihat bareng juga karya-karya dari teman-teman kita semua nih Kak Almay. Sebenarnya itu penting banget gak sih buat angkatan 21 Kak Almay? Pameran ini tuh sebenarnya penting banget biar juga mengenalkan juga nih pameran Aurora itu acara tahunan di prodi kita nih Kak. Dan ini juga buat angkatan 21 ke depannya juga biar tahu nih pameran Aurora tuh kayak apa gitu kan. Iya benar. Nah pastinya nih pameran Aurora juga penting banget. Jadi buat teman-teman semua yang belum masuk nih angkatan 21 yang belum masuk ke Zoom meeting ini, bisa langsung dikabarin teman-temannya nih di grup kelas atau langsung aja dikasih tahu teman-teman semua bahwa kita ada webinar perihal bedah karya dan juga wording karya pada siang hari ini. Nah, langsung aja kita lanjut ke acara selanjutnya ya, Kak Almay. Oke nih, kita ke acara selanjutnya nih. Yang ditunggu-tunggu nih, masuk ke acara inti juga, karena sebutan serta sesi sharingnya tadi udah diberikan juga. Nah, sekarang kita memasuki sesi bedah karya nih, Kak Ciko. Buat bedah karya yang pertama ini, nanti ada bedah karya poster yang akan dijelaskan langsung dan dibedah langsung oleh dosen kita yaitu Pak Alfiandi Eka Kusuma MSN. Langsung aja buat Pak Alfiandi Eka Kusuma MSN, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dapat giliran pertama ya. Jadi bedah karya, poster. Kemarin saya dikabari ada 2 karya poster, dan ini saya kemarin menyiapkan sedikit catatan untuk mengomentari karya-karya tersebut. Mungkin ini bisa di next karya yang pertama, slide-nya. Langsung saja. Nah, ya ini, baik saya mulai ya. Jadi mungkin tadi Pak Yanuar menyampaikan di pembukaan agar pameran ini berguna dan mahasiswa yang ikut dapat mengambil ilmu dari pameran ini. Kemarin saya menyiapkan catatan, jadi untuk membedah utamanya poster, saya menggunakan ada teori apresiasi karya seni. Jadi dalam membedah karya itu merujuk pada Edmund Feldman. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama merupakan tahapan deskripsi, jadi unsur-unsur visual dari karya tersebut kita jabarkan dulu. Misal ada judul karyanya, ada warna, ada tipografi, ada shape, ada bentuk, terus kemudian garis dan lain-lain. Itu jadi unsur visualnya. Kemudian tahapan yang kedua merupakan analisis. Jadi analisis ini hubungan antar bentuk-bentuk tersebut itu dan hasil hubungannya atau pandangannya bisa mulai memasukkan unsur subjektif kita sebagai pengamat. Kemudian tahapan yang ketiga interpretasi. Nah, tahapan ketiga ini bisa mulai agak menambahkan imajinasi kita sedikit sebagai pengamat dan membawanya ke kiri, ke kanan, ibarat gitu, ke atas, ke bawah. Mungkin bisa disambungkan juga dengan beberapa teori analisis. Kemudian yang keempat, yang akhir merupakan judgement atau penilaian dari karya tersebut. Ya, ini 4 tahapan itu coba kita terapkan di karya pertama, yaitu karya dari Mas Muhammad Hussein Abdullah, kelas D ya, 2020 ya, angkatan 2020, dengan judul karya Diffusion, teknik karya blend tool, ukuran karya 210 kali 297 mm, ya ini milimeter. Jadi biasanya poster itu merupakan suatu media komunikasi, biasanya bentuknya portrait ya, dan tujuan utamanya untuk
mengkomunikasikan sesuatu. Dan ini dari judul, dari pertama tadi, tahapan pertama, unsur-unsur visual, kita lihat ada beberapa aspek. Ada pertama dari font, penggunaan font, tipikal digital font dengan sans serif, terinspirasi dari techno, retro, futurism, kemudian efek-efek komputer, kemudian ada bentuk ini, simbol infinite kalau nggak salah, kemudian ada garis, kemudian warna yang digunakan merupakan warna-warna neon. Itu unsur-unsur visualnya dengan background hitam. Kalau di laptop saya agak ke navy, agak ke biru dongker. Itu kemudian apa objek yang paling menonjol di aspek analisis. Tahapan kedua, aspek ini yang ingin ditekankan, jadi aspek kayak semacam simbol infinite ini yang memainkan ilusi optik kita. Jadi ibarat ini tidak terbatas dan ya biru demokrat boleh Mbak Yanwar. Jadi saling menyambung tulisannya dan ini persepsi kita kan dibentuk oleh ini. Jadi ibarat ini gambarnya nyambung terus. Kemudian tahapan interpretasi. Ini tulisan yang bawah nggak kelihatan, cuman kemarin saya mencatat. Jadi si pengarang ingin menjelaskan karyanya di deskripsi bawah ini. Kalau kalian lihat silakan di zoom sendiri ya nanti di karyanya ya. Jadi ada semacam guide atau semacam tuntunan untuk karyanya dia sendiri. Jadi pengamatan yang tidak sesuai dengan indera, jadi dia sudah menyertakan keterangan untuk karyanya sendiri di sini yang dimaksud dengan karyanya. Jadi ditekankan pada pengamatan yang tidak sesuai dengan indera dan ilusi yang terjadi karena kesalahan penangkapan mata kita sebagai audiens ya. Dan objeknya ini objek dua dimensi, tapi bisa seakan kalau kita mempersepsikannya sebagai tiga dimensi, objek tidak terbatas, kayak simbol infinite itu kalau kalian tahu. Nah itu melungker gitu. Jadi ini nyambung terus. Dan secara kognitif ini kemarin saya membaca dan mencatat sedikit, bisa termasuk ke paradox illusion. Jadi secara logika tidak masuk akal dengan bertentangan dengan logika dan objeknya menyambung ini. Dan ya tadi gambar dua dimensi seakan dilihat dengan tiga dimensi. Itu interpretasinya. Kemudian tahapan akhir, tahapan penilaian, judgement. Jadi ini sedikit kritik dari saya, mungkin kalau ini di niatnya nyambung gini, mending ininya dipotong. Jadi ini, jadi nggak usah pakai ke atas gini. Ini juga. Itu kemudian garis. Ini pendapat subjektif saya. Jadi garis mungkin sedikit mengganggu, malahan kalau bisa malah full aja dan transparansinya malah dikurangi ya. Jadi transparansinya agak dikurangi sedikit. Tapi secara umum, secara holistik, secara menyeluruh, layout dan lain-lain sudah cukup bagus. Jadi penataannya cukup bagus, layout yang bentuk kotak ini, shape, layoutnya sudah cukup bagus. Ya ini menarik karya ini. Ini untuk mata kuliah apa nih? Komputer grafis ya, Mas Muhammad Husin? Nggak ada. Ya itu sedikit catatan saya tadi. Dan kalau secara judul sendiri delusi, jadi mengalami ilusi tertentu. Jadi yang dimaksudkan kita sebagai penonton atau kita sebagai audiens mengalami ilusi tertentu dari objek yang dihadirkan ya. Penerjemahan saya seperti itu. Mungkin lanjut aja ke karya berikutnya. Yang kedua, di samping ngopi. Yang kedua, Mbak Fadila Dwi Aulia, DKV A, angkatan 2020, Pandemigo, A3. Jadi biasanya kalau poster itu mesti ada kayak semacam teks ya, biasanya semacam teks untuk menuntun audiens untuk menginformasikan suatu informasi atau pesan yang dibawa. Kalau karya Mbak Fadila ini mungkin lebih ke karya murni ya kalau pendapat saya pribadi. Jadi
Cuman poster sendiri kan sebagai media, jadi kalau disertakan di media poster ya jadi poster juga. Tadi sama, kita pakai 4 tahapan tadi. Yang pertama tahapan identifikasi unsur visual, jadi ada beberapa objek, ini virus COVID, kemudian ada objek gate, gerbang, kemudian backgroundnya kayak ala post apokalips, ada 2 objek astronot dengan menggunakan baju astronot, atau mungkin kalau diterjemahkan sekarang baju hazmat. Kemudian dari warna dramatis gelap terangnya, dan kontras, dan yang di belakang sini hijau, jadi pemandangan yang hijau, tapi di belakangnya pemandangan yang suram, yang kelam, yang gersang, semacam itu. Kemudian yang paling menonjol yang ditekankan ini, tahapan kedua, objek yang paling menonjol yang ditekankan ini, di dalam gerbang, jadi di dalam gerbang ada suatu kayak semacam dunia lain untuk yang yang hijau, yang asri, yang natural, kayak semacam itu. Kontras sekali dengan objek di belakangnya sebagai background. Ini tekankan ini. Lah apa interpretasi yang bisa kita ambil? Jadi dari judulnya sendiri, Pandemiko, mungkin ini harapan Mbak Fadilah Dwi Aulia yang tersimpan di bawah sadarnya ketika menciptakan karya ini, untuk ingin pandemi ini segera berakhir dan kita kembali ke kehidupan normal kita yang dulu. Jadi kehidupan normal kita yang dulu, yang seperti biasanya, yang kehidupan tanpa masker, kehidupan tanpa kuliah daring, dan bisa saling ketemu teman langsung tanpa ada rasa takut dan lain-lain. Nah, ini kondisi kita sekarang ibaratnya yang di background, dan kemudian yang di dalamnya ini kehidupan kita yang dulu, yang asli. Lah ini ingin kembali ke situ, dan ala surrealis ya, jadi kontras dibandingkan ini, dan ada objek secara hierarki yang besar kecil. Kalau kita lihat virus COVID sendiri secara bentuk dibikin lebih besar, sama, dan ini kecil, jadi mungkin menggambarkan ketidakberdayaan kita masih dalam situasi pandemi ini, dan betapa mengancamnya virus COVID sendiri ya, dengan secara ukuran dibuat lebih besar, kayak semacam ini. Jadi itu jadi bentuk hope, jadi bentuk harapan, bahkan bentuk mimpi dari si kreator karya ini, untuk ingin pandemi dan dunia yang mencekam kayak yang di background ini segera berakhir, untuk ingin kembali ke, mungkin ini gambaran dari masa lalu, kehidupan kita yang dulu, yang tanpa masker dan lain-lain tadi. Dan ini sosok manusia di sini digambarkan semacam pakai baju astronot atau baju hazmat di dokter itu, dan secara hierarki dibikin lebih kecil, jadi untuk menggambarkan ketidakberdayaan mereka atau kita sendiri sebagai manusia menghadapi pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya, dan dunia yang horor di belakangnya. Ya, itu sedikit catatan dari saya. Mungkin saya kebagian cuma 2, mungkin bisa dilanjutkan langsung ke Pak Robert atau Pak Adnan, dan saya kembalikan ke MC, Mbak Ciko. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih Pak Alfiandi atas sedikit sharing-sharingnya tentang poster kali ini ya. Ya. Terima kasih banyak. Nah, Kak Almay, setelah ini kita mau lanjut ke apa nih? Setelah ini masih ada lagi nih, bedah karya lagi nih Kak Ciko. Dan Karya apa nih? Setelah tadi poster, kita habis ini kita akan membedah karya fotografi yang sudah disubmit ke pameran 5. Buat teman-teman, berarti ini buat teman-teman yang suka fotografi nih, bisa diperhatiin ya tentang pembedahan karya fotografi kali ini. Nah, aku juga mau kasih tahu nih kalau karya fotografi kali ini bakal langsung dijelaskan oleh dosen kita Pak Robert Hendra Yudianto. Nah, buat Pak Robert mungkin sudah join. Sudah. Oke. Untuk Pak Robert, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin untuk metode pembedahan sama seperti Pak Alfiandi tadi.
menggunakan Edmund. Untuk di karya ini, kebetulan saya mendapatkan beberapa karya cukup banyak, dan dari beberapa teknik. Ini mewakili salah satu teknik, ditulisnya di sini pola. Mungkin lebih dikenal dengan teknik pattern ya. Ini ada di basic fotografi, masuknya ke basic komposisi, basic komposisi. Salah satunya ada pattern ini. Nah, sebenarnya di dalam foto ini menganut atau mengandung beberapa unsur sekaligus dari komposisi tersebut. Dia memasukkan ini pada pola. Karena kenapa dia pola? Karena ada pola-pola garis di sini, pattern yang terbentuk. Pattern itu adalah pola atau objek yang berulang membentuk pola untuk pattern seperti ini. Kenapa dia masukkan pattern? Nah, dengan dia memasukkan pattern ini dan dikombinasikan dengan foto hitam putih, menambah semakin kesannya semakin dramatis dari karya ini karena dia menggunakan hitam putih seperti ini. Nah, selain pattern, dia juga mengaplikasikan teknik lain, yaitu adalah vanishing point. Dia menggunakan satu vanishing point atau one vanishing point. Dia mengarahkan ini satu karya ini menuju ke satu titik tertentu. Dia berbelok begitu. Itu namanya one vanishing point. Jadi dia membuat imajinasi kita, penonton atau penikmat kita, untuk interest point-nya ada di satu titik tertentu menuju ke arah tertentu gitu. Ini karya yang cukup bagus. Dia memadukan hitam putih dan teknik one vanishing point dan pattern sehingga menghasilkan karya ini bisa disebut karya fine art ya, fine art fotografi. Belum termasuk ke apply karena ini masih pure fotografi. Belum nanti diaplikasikan untuk apa, belum ada, karena belum ada di sini tujuan keterangannya untuk kelanjutan karyanya itu. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan ke foto berikutnya. Nah, yang ini juga masih ke fotografi dasar, basic fotografi. Dia mengaplikasikan metode eye bird atau bird eye view. Bird eye view itu ciri khasnya adalah pengambilan kamera dari atas, sangat atas, bahkan ekstrim atas, dan terlihat overview semua pemandangan atau semua view di situ kelihatan semua. Itu masuk ke bird eye. Berbeda dengan high angle. Kalau high angle cuman kamera diputar ke bawah atau angle lensanya diarahkan ke bawah, itu masuk ke high angle. Kalau eye bird atau bird eye ini dia full view, sangat luas begitu. Nah, dia menaruh point of interest-nya ada di seperti gubuk ini atau rumah kecil yang ada di atas bukit ini. Dikelilingi dengan deburan ombak pantai di sekitarnya. Ini sangat dramatis. Di sini kelihatan bahwa kesannya dari objek ini berada di tempat yang terpencil di atas begitu. Ini untuk mencari ketenangan, untuk mencari kepenatan, menghilangkan kepenatan, itu bisa digambarkan dengan objek ini gitu. Nah, namun di sini belum terlihat pengaplikasian komposisi yang lain. Mungkin ada dia ditaruh di, kenapa ditaruh di sini? Belum, kenapa tidak ditaruh di rule of third, di persimpangan sepertiga ini? Mungkin itu akan lebih menarik dan membuat gambar ini lebih dinamis. Jadi membuat bagian bawah ini semakin banyak area negatif space-nya untuk menaruh berbagai macam karya lain seperti keterangannya atau mungkin ada caption-nya. Mungkin untuk foto wisata bisa ditaruh caption-nya di bawah seperti ini gitu. Kemudian untuk deburan ombak ini mungkin dia bisa mengaplikasikan selain foto seperti ini, dia bisa menggunakan teknik slow speed. Jadi membuat airnya, cipratan airnya akan membuat lebih halus lagi gitu. Lebih halus sehingga menciptakan seperti gelombang-gelombang ombak yang lebih dinamis, tidak seperti ini gitu.
Ini dengan judul Seaside and Land. Jadi dia mengarahkan sisi samping dari atau sisi tepi dari lautnya, dan ada gambaran ini landnya, tapi dia titik beratnya ada di land ini. Gitu. Nah, saran saya mungkin bisa finishing point atau point of interest-nya ini ditaruh di persimpangan rule of third, sehingga akan terbentuk di sini negatif space yang cukup banyak untuk menekankan bahwa sea-nya ini lebih kelihatan, lautnya atau offshore-nya lebih kelihatan, dan di sini ada point of interest-nya juga jelas di sini. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita mulai masuk ke fotografi produk, atau ini masuk ke lebih tepatnya komersil fotografi ya. Komersil fotografi itu intinya atau ciri khas utamanya adalah dia memotret untuk kebutuhan atau tujuan tertentu, sudah diaplikasikan, berbeda dengan fotografi murni tadi atau fine art fotografi. Pada fotografi terapan ini dia memiliki tujuan tertentu untuk menonjolkan apa atau menunjukkan apa, mengkomunikasikan sesuatu pada karyanya tersebut. Gitu. Nah, pada karya ini dia memotret produk. Ini produk sepertinya ornamin C gitu ya, atau minuman vitamin C. Nah, dia menaruh beberapa properti atau objek pendukung untuk mendukung atau menaikkan mood dari produk ini. Gitu. Dia taruh botol utamanya ada di tengah atau produk utamanya, kemudian dikelilingi dengan irisan jeruk. Ini kelihatan jeruk nipis ya, jeruk nipis diiris, ditaruh di beberapa sisi begitu, dan ada es batunya. Mungkin ini es batu pecahan ini untuk menggambarkan kesegaran dari minuman ini, sensasi segarnya, gitu, untuk mendapatkan sensasi segar, dan jeruknya ini menggambarkan sensasi rasa atau vitamin C yang bisa didapatkan dari minuman ini. Nah, untuk teknik lightingnya, saya tidak tahu persis untuk lightingnya ini seperti apa, tapi terlihat dari refleksi background ini. Kalau nggak salah, ini saya lihat ini ada tangan sini, tangan fotografer, kameranya pasti ada di sini. Ini juga badan dari fotografernya memblocking background ini, terlihat di sini. Dan ini kelihatannya dia menggunakan teknik available atau natural light lebih tepatnya, karena di sini terlihat ada awan-awan. Jadi ini kelihatannya dia motret di luar ruang atau di bawah pohon atau bawah langit mungkin ya, karena nggak ada tekstur pohonnya di sini. Ini langsung di bawah langit. Jadi cahaya full dari atas, kemudian membentuk pantulan seperti ini. Nah, ini justru menambah tekstur dari background ini, tidak terlalu polos. Ini bisa menambah tekstur. Cuman kekurangannya adalah dia pada saat jatuh di objeknya sedikit mendistorsi dari objeknya. Jadi bentuk botolnya berubah, tekstur botolnya berubah ini. Kelihatan pantulan-pantulannya ini dia terlihat ada tekstur lain yang membentuk pantulan botol ini. Ini bisa diakali dengan cukup satu kain putih atau kertas putih besar, kertas transparan seperti kertas kalkir atau kertas minyak. Kalau yang paling gampang didapatkan adalah kertas minyak, ditaruh di atasnya. Jadi untuk menghalangi cahaya, dia memodifikasi cahaya matahari, natural light-nya dimodifikasi sehingga lebih lembut, dan pantulan di sini akan semakin terlihat bergaris lurus, tidak memudarkan bentuk botolnya. Karena ini sangat penting pada produk, dia membuat desain produk seperti ini pasti ada tujuannya, ada maknanya gelombang-gelombang ini. Tapi kalau didistract dengan pantulan cahaya seperti ini akan mengurangi nilainya. Gitu. Nah, di sini kurang terlihat realis. Kenapa? Karena terlihat di bawah ini ada es batu yang banyak, cukup banyak es batu, dan ada lelehan airnya. Tapi pada produk ini sama sekali tidak ada. Pada produknya tidak ada sedikit pun bentuk airnya atau kesan dinginnya pada air itu.
bagaimana karyanya. Ya, terima kasih. Jadi pada produk ini bisa diakali dengan mungkin semprotan air kecil gitu, atau semprotan untuk memandikan burung, atau mungkin sekarang ada semprotan hand sanitizer, itu sangat familiar dengan kita, bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana biar air butiran itu bisa tahan lama atau bisa menempel dengan bulat-bulat seperti itu ada tekniknya, ada trik tertentu gitu. Nah, itu nanti akan ada sesi pembahasan itu, trik-trik untuk food fotografi, untuk produk fotografi itu akan ada di kelas fotografi periklanan atau advertising fotografi. Nanti kalau yang mengikuti kelas fotografi periklanan akan ada penjelasan teknik-teknik ini, akan diberikan teknik ini. Nah, untuk es batunya saya juga ada beberapa produk. Ini es batu, jadi es batu ini digunakan untuk foto produk berapa lama pun tidak akan meleleh. 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak akan meleleh. Ada beberapa bentuk. Ini bisa diaplikasikan, bisa dimasukkan ke air atau ditaruh di situ, di sekelilingnya, itu bisa mempercantik tampilan. Tapi ini sudah cukup natural untuk es batunya. Cuman yang kurang mendukung adalah butiran-butiran pada botol ini atau produknya ini. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini juga fotografi produk kemungkinan komersial fotografi. Jadi ini kalau dari judulnya Flat Shawl by TV Hijab. Nah, kemungkinan ini foto produk atau foto komersial untuk kebutuhan produk hijab seperti ini. Hijab dari TV Hijab. Nah, pada komersial fashion fotografi itu ada 2 jenis besar, 2 kelompok besar fotografi, yaitu katalog fotografi dan satunya adalah apa namanya? Bentar. Kalau nggak salah, saya lupa tadi. Itu ada fashion, yang satunya ini untuk katalog. Nah, untuk kebutuhan katalog sebenarnya harus menampilkan keseluruhan dari produknya secara utuh. Jadi tidak terpotong seperti ini. Ini bisa untuk foto branding atau foto untuk baliho, kebutuhan brand tertentu. Jadi untuk menunjukkan brandnya seperti apa, bukan menunjukkan produknya, detail produknya. Kalau untuk menunjukkan produk tertentu, dia harus full kelihatan produknya, panjangnya seberapa, teksturnya seperti apa, warnanya seperti apa, harus jelas. Begitu. Nah, ini kemungkinan untuk kebutuhan branding atau untuk iklan atau sampul majalah itu bisa digunakan seperti ini. Begitu. Untuk teknik lightingnya ini termasuk ke teknik lighting high key ya. High key itu dia menyebar cahaya rata ke semua arah. Jadi semua arah atau semua sisi itu terkena cahaya, bahkan sampai background-nya pun full kena cahaya. Jadi tidak ada bayangan sama sekali di background-nya. Ini termasuk teknik high key. Nah, biasanya teknik high key ini sering dimanfaatkan untuk produk-produk fashion seperti ini atau produk kecantikan, itu cocok untuk produk teknik high key seperti ini. Begitu. Udah, ada lagi? Ini mungkin karya terakhir ya, seperti itu pemaparan dari karya-karya yang sudah disampaikan atau diberikan pada pameran ini. Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan kembali ke MC, Mbak Ciko. Wah, terima kasih banget nih Pak Robert atas penjelasannya nih. Nah, tadi keren-keren banget ya Kak Almay, karya-karya fotografi dari teman-teman kita. Bagus, Iya, keren. bener banget. Apalagi buat teman-teman 21 nanti nih yang tadi yang suka fotografi, bisa didengerin tadi ada tips-triknya juga nih dari Pak Robert tadi ya. Iya, bener banget. Terima kasih ya Pak Robert atas penjelasannya sekali lagi. Terima kasih juga atas waktunya. Dan setelah ini bakalan ada pembedahan karya dari karya yang berbeda lagi nih Kak Almay. Iya, dan nanti akan bedah karya tentang ilustrasi nih Kak. Nah, buat teman-teman yang udah suka atau tertarik nih sama ilustrasi, langsung aja disimak penjelasan berikut ini dari Pak Adnan Setio MPD. Kepada Pak Adnan, waktu dan tempat kami persilahkan.
Halo, halo. Halo. Suara saya apakah terdengar, Terdengar, Pak. teman-teman? Terdengar. Terdengar, Terdengar, Pak. Pak. Aman-aman, Pak. Aman. Oke, siap. Ya, baik teman-teman, terima kasih kesempatannya sudah memberikan waktu untuk saya untuk ini ya, mencoba untuk membedah beberapa karya dari teman-teman mahasiswa yang kemarin berpameran. Kalau tidak salah, ini ada sekitar 5 karya yang nanti akan saya bedah. Tentunya ini mungkin sudah apa ya, dipilih dari pihak panitia, bukan saya yang memilih. Jadi nanti saya akan coba membedah satu persatu. Mungkin terkait dengan apa deskripsinya seperti apa, kemudian analisis formalnya. Ya, oke, ini kebetulan yang pertama saya mendapat data untuk membedah karya dari Saudara Asraf Rahmatan ya. Nah, DKV 4. Nah, oke, saya langsung mulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi ini secara deskripsi karyanya Mas Asraf ya ini ya. Ini dibuat dengan menggunakan teknik watercolor on paper, berarti manual ya. Ukurannya A3. Kemudian judul dari karya tersebut adalah Red Set and White Set ya. Oke, mungkin saya akan coba bedah dulu dari segi unsur visualnya dulu ya. Jadi ini di dalam karya Mas Asraf ini menampilkan 2 sosok figur gitu ya, yang nampaknya figur ini kalau saya lihat secara visual ini kayak hampir mirip seperti penari gitu ya, yang ada beberapa mahkotanya di belakang ya. Kemudian di bagian background juga terdapat beberapa unsur-unsur visual seperti raut ya, yang komposisikan secara acak gitu ya. Namun di sini saya lihat komposisinya cukup baik gitu ya. Jadi walaupun random, namun secara komposisi visual teman-teman juga bisa lihat bahwa dalam penyusunannya ini cukup teratur ya, maksudnya cukup mendapat perhatian gitu, tidak hanya sekedar asal gitu ya. Kemudian di bagian foreground dan background juga terdapat beberapa unsur garis, ini teman-teman bisa lihat unsur garis yang berirama ya, flowing seperti itu. Kemudian di background juga ada beberapa unsur visual seperti daun gitu ya, atau tumbuhan mungkin ya, maksud dari Mas Asraf ini. Kemudian ada beberapa objek yang saya lihat seperti bunga juga ya di beberapa titik. Nah, kemudian dari warna yang ditampilkan oleh Mas Asraf ini saya lihat tidak begitu banyak warna yang ditampilkan ya. Mungkin juga disesuaikan juga dengan judul dari karya ini, Red Set dan White Set. Cenderung warna yang ditampilkan adalah dominan warna merah dan warna putih ya, yang banyak terlihat gitu ya. Kemudian ada beberapa warna pendukung lain seperti warna emas gitu ya, atau mungkin kecoklatan itu ya di bagian mahkota. Kemudian dari segi komposisi saya melihat komposisinya sudah cukup bagus ya, menurut saya bagus, di mana tidak begitu ada objek yang mendominasi ya, yang sangat mendominasi. Karena di sini saya lihat komposisinya cukup seimbang gitu ya, antara objek yang ditampilkan ya, satu objek di sebelah kiri dan sebelah kanan ini saya lihat komposisinya cukup bagus ya, cukup baik, satu kesatuan yang padu menurut saya. Kemudian apalagi ini ya, saya lihat untuk ini dari segi tekstur ya. Jadi kalau saya lihat di karya Mas Asraf ini banyak sekali tekstur-tekstur yang ditampilkan. Nah, tekstur ini muncul ini saya lihat disebabkan oleh ini ya, pemberian bidang-bidang seperti bulatan-bulatan itu ya,
yang ada di background maupun di subjek utamanya. Teman-teman juga bisa lihat di situ kan ada tekstur-tekstur bulatan-bulatan itu ya. Nah ini saya kurang tahu persisnya mengapa di badannya itu, maaf sebentar, IndiHome di badannya itu ada bercak-bercak. Ya ada bercak-bercak seperti tekstur. Nah ini sebenarnya saya kurang tahu maksudnya seperti apa, ataukah ini sedang mengalami sakit cacar atau apa gitu ya, atau memang ini ditampilkan untuk menguatkan karakter gitu ya. Tapi saya lihat ini memang untuk menguatkan karakter dari karya ilustrasi Mas Asraf gitu ya. Nah, pemunculan karakter-karakter seperti ini kalau Mas Asraf ya atau mungkin teman-teman yang lain bisa konsisten untuk menampilkan hal-hal yang menjadi ini menurut saya menjadi ciri khas ya, bisa menjadi ciri khas dari karya Mas Asraf ini. Ketika dia membuat ilustrasi yang lain, kemudian karakter-karakter bercak-bercak ini dimunculkan di setiap karyanya. Ini di sini bisa menjadi satu karakteristik dari karya Mas Asraf. Dan saya yakin juga mungkin karya-karya dia di beberapa karya yang lain kurang lebih juga tampilannya karakteristiknya seperti ini gitu. Nah, entah betul atau tidak, nanti Mas Arham bisa menjawab sendiri ya. Nah, ini kalau saya bisa memberikan masukan, memberi saran, karakter-karakter ini ya, ini cukup kuat gitu ya. Jadi, Mas Asraf Rahmatan ini bisa menjadikan ini menjadi satu karakter di karyanya gitu ya. Mungkin dengan tema yang berbeda gitu ya, tapi dengan karakter seperti ini. Jadi orang ketika melihat karya dia itu, oh ini karyanya Mas Asraf seperti itu. Nah, ini cukup potensial ya untuk menjadi karakter di setiap karya dia. Nah, ini dari segi ini ya teman-teman ya, dari segi deskripsi visualnya. Kemudian saya akan coba menganalisis secara formal, kemudian menginterpretasikan bahwa dari unsur-unsur visual yang ditampilkan ini oleh karya Mas Asraf ini mungkin memiliki makna ya yang istilahnya ya, yang mempunyai makna harafiah yang cukup kuat ini ya, karena di sini red white and judulnya aja red white and white side gitu ya. Jadi sisi merah dan sisi putih. Nah ini mungkin Mas Asraf ini ingin menampilkan bahwa seseorang atau siapapun ya mungkin ya, seseorang lah, mungkin saya melihatnya di sini sebagai seseorang gitu ya, yang mempunyai karakter yang berbeda gitu ya. Karakter pertama ditampilkan dari objek yang berada di sebelah kiri bagian depan, itu kan dia digambarkan dengan warna yang cenderung putih gitu kan, cenderung putih. Dan dari raut wajahnya juga kalem gitu ya. Nah ini menurut saya Mas Asam ini ingin menampilkan sosok itu ya, sosok figur yang memiliki sifat baik gitu ya, mungkin sifat baik, sifat murah hati seperti itu kan, teman-teman bisa mengambil istilahnya konsep bahwa biasanya warna putih itu cenderung konotasikan dengan sifat-sifat yang baik seperti itu kan. Nah, kemudian yang di belakang ini teman-teman bisa lihat yang di objek kedua yang ada di belakang ini berwarna merah, cenderung berwarna merah di sini ya. Nah, ini mungkin dari si ilustrator Mas Asraf ini ingin menampilkan sosok yang mungkin pemarah gitu ya, atau mungkin memiliki sifat yang tidak sabar atau gusa-grusu mungkin seperti itu. Nah ini sebenarnya dari dua objek yang ditampilkan ini ya sebenarnya kalau kita tarik jadi satu benang merah itu bahwa manusia itu ya memiliki dua sifat ini gitu ya. Manusia itu memiliki dua sifat yang mungkin ada sisi baik dan sisi jahatnya seperti itu. Nah ini menurut penelaahan saya ya, penerawangan saya itu tampilan visual yang
digambarkan oleh Mas Asraf ini juga merupakan apa ya, interpretasi dari sosok seseorang yang memiliki dua sisi baik dan buruk seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman untuk karya yang pertama. Kemudian saya bisa minta untuk next karya berikutnya. Silakan, Mas Panitia. Ah, ini oke. Ini karya dari Mas Bernardus Tegar Hermawan ya. Nah, ini kalau saya lihat ya dari judulnya Mas Bihun. Mas Bihun ini saya kurang tahu ini ya. Apakah ini nama orang atau nama tempat atau apa gitu ya. Yang jelas dari segi visual saya akan coba bedah gitu ya, dari segi ini ya, deskripsi visualnya ya, unsur-unsur visualnya. Kalau saya lihat di sini Mas Bernardus ini menampilkan sosok figur gitu ya, figur manusia atau potret gitu ya, manusia dengan penampakan atau penggambaran berupa karya ilustrasi 3D ya, 3D potret gitu ya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan realis gitu ya, yang digambarkan dengan teknik digital, mungkin dengan ini ya, ilustrasi 3D gitu ya, entah mungkin dengan software 3D Max atau mungkin dengan software 3D yang lain gitu ya. Yang jelas penampilan yang ditampilkan di sini adalah seorang figur gitu ya, berambut panjang. Nah ini saya kurang tahu apakah ini cewek atau cowok gitu ya. Kalau secara face itu saya lihat dari bentuk mukanya sepertinya ini sosok laki-laki ya, sosok pria ini yang ditampilkan menggunakan kupluk ya atau ketu seperti itu. Nah, kemudian dari tampilan yang saya lihat di sini Mas Bernardus ini juga menampilkan beberapa efek-efek cahaya yang cukup kuat gitu ya. Jadi karya yang ditampilkan ini semakin menonjol dengan diperlihatkannya siluet-siluet atau cahaya yang memantul di sekeliling atau mengikuti kontur tubuh si potret yang digambar gitu. Nah, kalau kita amati gitu ya, cahaya ini datang dari belakang gitu ya. Cuman tidak menimbulkan efek siluet pada wajahnya gitu. Karena biasanya kalau cahaya dari belakang itu kan dia ini ya, gambar di depan itu nampak lebih gelap. Namun di sini saya lihat tujuan menampilkan cahaya di belakang itu Mas Bernardus adalah untuk menyematkan ya, untuk menonjolkan si potret ini agar tampak lebih kuat karakternya seperti itu. Nah, kalau dari segi penampakan visual karakter wajah ini ya, ini teman-teman juga bisa lihat di beberapa karya-karya animasi itu ya. Kalau teman-teman suka melihat film animasi 3D itu, karakter-karakter wajah seperti ini sering sekali muncul gitu ya, dengan mata yang besar ya, kemudian ini bentuk wajah yang tajam gitu ya, garis-garis yang tajam itu juga teman-teman bisa lihat di beberapa karya-karya 3D seperti kayak Toy Story seperti itu. Sepertinya Mas Bernardus ini juga terinspirasi dari beberapa karya-karya 3D animasi gitu ya, yang biasa mungkin kita lihat sehari-hari gitu. Nah, kemudian saya akan coba untuk membahas analisis formalnya gitu ya. Jadi secara visual komposisi yang diterapkan ya oleh Mas Bernardus ini menurut saya sudah baik gitu ya. Jadi bidang karya, bidang gambar yang dibuat itu pas proporsinya. Jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, dan penempatan keseimbangannya juga sudah menurut saya sudah cukup bagus gitu ya. Kemudian karakter yang ditampilkan juga sudah bagus, kemudian
komposisi warna ini teman-teman juga bisa lihat nih ya teman-teman. Dari segi komposisi warna, Mas Bernardus ini tidak terlalu banyak menggunakan warna-warna yang mencolok gitu ya. Mungkin bisa cenderung, kita bisa lihat cenderung warnanya itu kayak monokrom gitu ya. Baik dari rambut yang digambar, kemudian bajunya, kemudian pecinya, itu kan kalau teman-teman lihat dia tidak begitu banyak menampilkan warna-warna yang mencolok. Nah, mungkin dia ingin menampilkan karakter yang mungkin karakternya minimalis seperti itu ya, mungkin tidak yang terlalu rame seperti itu ya. Nah, ini menurut saya juga cara yang cerdas, cara yang baik gitu ya untuk menampilkan karakter itu dari warna, dari segi warna seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman nanti mungkin ketika membuat karakter animasi atau karakter grafis yang lain, ya ini juga bagaimana teman-teman memilih warna ini juga perlu diperhatikan. Nah, ini saya lihat Mas Bernardus ini sangat baik sekali dalam memilih warna ya. Mungkin karakter dari si tokoh ini ya, Mas Bihun ini juga mungkin karakternya kalem gitu ya, karena warna-warna yang diambil juga bukan warna-warna yang cerah, bukan warna-warna yang mencolok seperti itu, cenderung warna-warna kalem seperti itu. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan ya dari analisis formal yang saya sampaikan tadi, mungkin dari karya ini Mas Bernardus itu ya menampilkan sosok Mas Bihun ini sebagai sosok yang kalem gitu ya, sosok yang minimalis, kemudian ceria terlihat dari senyuman wajahnya ya, kemudian tatapan matanya yang memandang ke atas ini ya, melihat optimisme gitu ya, ada optimisme dalam karya potret ini seperti itu. Itu ya teman-teman. Kemudian boleh dilanjut untuk karya yang ketiga. Kebetulan saya dapat 5 karya ini cukup banyak ini ya. Ya, karya yang ketiga ini merupakan karya digital ilustrasi ya, digital illustration dari Mas Fahrizal Mahmudi. Ya, judul karyanya adalah Cayo Sasageo Hongeo. Cayo Sasageo. Sasageo itu saya kurang tahu ya, ini bahasa Sanskerta atau bahasa apa ya? Mungkin punya ini sendiri ya. Nanti mungkin teman bisa menjelaskan panitia. Nah, kalau setahu saya Cayo itu ini ya, nama himpunan mahasiswanya DKV mungkin ya. Itu yang saya lihat itu di logonya itu ada logo lebah gitu ya. Nah, mungkin ini juga representasi dari karakter logo yang ada di organisasi Cayo gitu ya. Nah, saya akan coba untuk membedah gitu ya karya ini ya, mulai dari deskripsi ya, deskripsi visualnya seperti apa, kemudian nanti dianalisis secara formal gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari beberapa dari karya ini yang dibuat oleh Mas Fahrizal Mahmudi gitu ya. Nah, ini menampilkan sosok karakter seekor lebah gitu ya. Lebah yang sedang memegang pisau gitu ya, atau pedang gitu ya. Kalau pisau terlalu ini ya, terlalu lucu gitu ya. Tapi ini kayaknya pedang gitu ya, yang di ujung pedangnya itu ada apinya gitu ya. Kemudian di bagian frame-nya ini Mas Fahrizal juga menggunakan frame ya, jadi ada framing di situ ya, berupa garis-garis itu yang menurut saya cukup elegan ya. Garisnya ditampilkan cukup elegan, cukup vintage juga kalau saya lihat gitu ya. Mempunyai satu karakter yang membuat karya ini seperti kayak vintage gitu. Nah, kemudian di bagian frame ini juga terdapat teks gitu ya, tulisannya Cayo ya. Itu mungkin dari karakter si lebah ini ya. Karakter si lebah ini mungkin namanya Cayo seperti itu. Kemudian dari segi warna, saya amati ini warna juga tidak begitu banyak warna yang ditampilkan ya, warna-warna panas ini yang muncul di karya dia. Warna kuning, kemudian warna merah gitu ya. Dan warna-warna ini juga
tentunya warna-warna yang identik dengan filosofi dari si karakter yang ditampilkan oleh Mas Fahrizal gitu ya. Biasa kita lihat warna lebah itu kan cenderungnya ya warna kuning gitu ya, bumblebee gitu ya, warna kuning dan hitam. Nah ini juga karya dia juga menampilkan dominan warna kuning dan hitamnya itu sangat sangat kuat gitu ya. Untuk warna merahnya ini menurut saya hanya sebagai bisa untuk sebagai aksentuasi gitu ya. Jadi aksentuasi karya untuk menyematkan karya ini agar karakternya semakin kuat. Nah, kemudian dari segi komposisi kalau saya lihat gitu ya, dari segi komposisi Mas Fahrizal ini juga sudah ini ya, baik dalam komposisikan karyanya gitu ya. Ukurannya juga sudah pas dengan bidang gambarnya, kemudian secara keseimbangan, nah ini keseimbangannya simetris ya, teman-teman bisa lihat bahwa si lebah ini antara kiri dan kanan ini tidak banyak variasi bentuk gitu ya, simetris karena keseimbangannya ya, kiri dan kanan itu kalau teman-teman belah jadi dua, ini sama gitu ya. Dan digambarkan lebahnya juga dari depan. Mungkin kalau lebahnya digambarkan dari samping, jadi tidak simetris seperti itu. Ini mungkin ada maksud tertentu ini dari Mas Fahrizal ketika menggambarkan komposisi karyanya ini secara simetris gitu ya. Mungkin Mas Fahrizal ingin menampilkan karakter lebahnya itu lebih detail gitu ya, lebih nampak jelas gitu ya. Kalau dari depan itu kan mungkin karakternya lebih detail, bisa dilihat seperti itu. Nah, ini secara deskripsi ya. Jadi kurang lebih seperti itu warna yang ditampilkan cenderung warna kuning dan warna hitam paling banyak, warna merah hanya sebagai aksen. Kemudian sayap lebah juga masih cenderung monokrom ya yang ditampilkan. Kemudian berikutnya saya akan coba untuk menganalisis secara formalnya gitu ya. Jadi di sini warna kuning ya lebah itu ya mungkin warna kuning secara secara harafiah itu ya. Warna kuning itu apa ya? Melambangkan ini ya. Warna kuning merah itu kan melambangkan keberanian sebenarnya ya. Satu nada warna itu ya. Kuning, merah, oranye itu kan cenderung warna-warna panas gitu ya. Warna-warna yang melambangkan satu keberanian gitu ya. Nah, ini disematkan lagi oleh warna merah. Nah, apalagi warna merahnya ini digambarkan dengan warna bentuk berupa api gitu ya. Nah, ini semakin membara ini karyanya ini ya. Warnanya sudah panas gitu ya, ditambahkan api ini kobong nanti lama-lama. Nah, ini menarik ini ya. Jadi Mas Fahrizal ini dalam ingin menampilkan ya karakter dari yang digambarkan itu ya, yang ditampilkan itu sosok lebah yang pemberani gitu ya mungkin ya. Dari segi warna ini saya lihat ya. Sosok lebah yang pemberani, kemudian dia membawa senjata itu mungkin yang dimaksud adalah lebah ini ya sebagai sosok pejuang gitu ya. Sosok pejuang karena di apa ya struktur ya hierarkis lebah itu juga ada beberapa jenis lebah mungkin hanya lebah pekerja, lebah pejuang, lebah yang hanya untuk beranak seperti itu ya, lebah yang hanya membuat sarang misalkan. Nah ini di sini mungkin lebah yang ditampilkan ini tidak hanya lebah yang pekerja itu, tapi dia juga lebah yang mempunyai ini ya daya juang yang kuat gitu ya, karena dia digambarkan memegang pedang, kemudian ada apinya. Wah, ini panglima ini ya. Lebah panglima. Nah, itu lebah ganteng ya. Lebah ganteng ada yang biasa buka lebah ganteng. Ya, itu ya. Lebahnya tuh kuat gitu ya, digambarkan kuat gitu. Nah, ini sangat berhasil sekali Mas Fahrizal ini dalam menampilkan itu ya karakter lebah yang kuat, perkasa gitu ya, bahwa lebah itu selain binatang yang kuat ya menurut saya kuat, kemudian dia juga perkasa, dia juga pekerja keras gitu ya, karena lebah itu tidak berhenti bekerja, setiap hari itu selalu bekerja gitu ya. Kemudian dia juga sosok yang kompak, yang solid. Nah, dari karakter-karakter ini mungkin yang ingin ditampilkan oleh Mas Fahrizal ini
Mungkin kalau ini memang sebagai satu karakter untuk organisasi ya di himbanya DKV, ya ini dia berhasil ya menampilkan atau mungkin sebagai doa juga ini ya bahwa lebah Cayo ini sebagai dimaksudkan sebagai wadah atau sebagai tempat yang mungkin harapannya adalah bisa saling bergotong royong gitu ya, kemudian kompak gitu ya, kemudian kreatif gitu ya, kemudian berdaya juang tinggi seperti itu. Nah, mungkin harapan-harapan itu yang ingin gitu ya Mas Farizal ini harapkan di organisasi Cayo ini ya. Semoga benar itu ya, telaah saya seperti itu. Oke, next karya berikutnya teman-teman. Oke, Pak Adnan. Sebelumnya mohon maaf banget nih aku potong. Ya. Nah, jadi kan masih ada sisa 2 karya nih, Pak Adnan. Nah, Ya. ini udah deket waktu isoma, jadi nanti kita lanjut dua karya itu di setelah isoma ya, Pak Adnan. Apa nggak apa-apa? Oke. Oke, siap. Makasih banget nih, Pak Adnan, atas kesiapannya. Nah, buat teman-teman semua setelah ini, kita bakal memasuki waktu istirahat, dan kita akan break sebentar, tapi teman-teman nggak perlu keluar dari ruang Zoom, teman-teman tetap di ruang Zoom aja dan bisa mute aja sama offin kameranya, dan juga kita bakal nampilin sesuatu nih Kak Almay. Iya, nanti kita akan nampilin video-video nih Kak. Iya, video apa tuh? Tungguin aja, nanti kita bakal setel nih video-video yang menarik nih. Waduh. Makanya ini buat teman-teman semua, terutama angkatan 21 nih, diharap untuk simak juga videonya sambil break, sambil makan, sambil minum, boleh banget ya Kak Almay ya. Iya, benar. Oke, langsung aja nih kita selamat istirahat buat teman-teman dan disimak videonya ya. Terasa mustahil, sulit, dan drastis. Kata orang, saat ini hanya bisa terdiam untuk terus aman. Yang memiliki kesehatan, yang memiliki harapan. Semua terasa mustahil, sulit, dan rahasia. Padahal hidup itu untuk terus bergerak. Mulai dari mencari jati diri, menyenangkan hati, sampai merealisasikan ekspektasi. Apa harapan terbesar dalam hidupmu? Apakah itu semua memerlukan usaha yang keras? Ya, karena untuk terus bergerak, tantangan akan selalu ada. Karena untuk terus bergerak, punya jalannya sendiri. Genggam kuat, angan dan tekad. Melangkah bersama arah menuju peluang mimpi. Terus mencoba dan berkarya. Terus bangkit dan berbahagia. Belajar dari sebuah ruang. Disinilah zona nyaman.
Doesn't matter what our friends say, I'll stay. Give some pride to save the town that's been painted gray. I love who I love, and I love who I'm meant to be. I'll take little wrath on my way, pour it down on me. And I love to go somewhere they don't know what labels are. So you can kiss me on the street, hold my hand and not hide who we are. No judgment, judgment, judgment. No judgment, judgment, judgment. We'll forgive all the fights and we'll live on hope. All the misunderstoods just need a hope. And it's alright if you take some time to understand. We screw and we fix ourselves, things don't always go as planned. I love who I love, and I love who I'm meant to be. I'll take little wrath on my way, pour it down on me. And I love to go somewhere they don't know what labels are. So you can kiss me on the street, hold my hand and not hide who we are. No judgment, judgment, judgment. No judgment, judgment, judgment.
DKVB only have 4 moods. 金钱看齐，墙上写着秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的齐君王啊，满皇上的会2岁了，转个当朝。I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Kata orang, saat ini hanya bisa terdiam untuk terus aman. Yang memiliki kesehatan, yang memiliki harapan.